Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aniti, NPM 20140002. Baiklah, di sini saya akan mensimulasi pembelajaran mata kuliah pembelajaran IPA kelas tinggi. Judul materi saya di sini adalah benda-benda dan sifatnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Amirullah, silahkan dibaca. wa rasulah rabbil ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita minimal bacakan satu surat ayat pendek. Surat apa adik-adik semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, terima kasih. Baiklah, Ibu akan membaca nama-nama kalian. Silahkan didengarkan ya, Nanda. Amirullah, Sylvia Prina. Baiklah, pembelajaran kita hari ini, apa kalian tahu pembelajaran kita hari ini apa? Kita belajar hari ini adalah IPA. Baiklah, materi kita hari ini mengenai benda dan sifat-sifatnya. Kalian tahu itu apa benda? Benda, baiklah. Benda dan sifat-sifatnya. Di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat dari benda ya. Sifat dari benda yang pertama adalah kekerasan benda, yang kedua kekasaran benda, yang ketiga wujud benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai ketiga wujud benda tersebut, mulai dari padat, cair, dan gas. Hal itu yang menyebabkan wujud tersebut memiliki perubahan masing-masing. Baiklah, kita mulai dari benda yang pertama, yaitu benda padat. Tahu kalian apa itu benda padat? Ada yang tahu? Baiklah, kakak akan jelaskan. Benda padat merupakan benda yang memiliki kekerasan bentuk dan ukuran yang tidak dapat diubah. Ciri-ciri benda padat tahu? Ciri-ciri benda padat yang pertama, benda dan besarannya tetap. Yang kedua, menempati ruangan. Yang ketiga, mempunyai massa atau berat. Yang keempat, memiliki volume tertentu. Yang kelima, memiliki kekerasan tertentu. Dan yang keenam, ukuran dan warna tidak dapat diubah. Contoh di sekitar kita ini benda padat yang mana? Kayu. Benar, kayu. Seperti lemari yang ada di depan kita ini adalah contoh dari benda padat. Kursi yang kalian duduk itu adalah contoh dari benda padat. Nah, baiklah, ukuran benda padat tidak dapat berubah dengan sendirinya, namun tidak dapat diubah dengan sengaja. Misalnya dipotong, disobek, atau dipanaskan. Contoh benda padat yang lain ada sapu, seperti jendela. Baiklah, ada yang mau ditanyakan tentang benda padat ini? Ya. Baiklah, Ibu akan masuk kepada benda yang kedua, yaitu benda cair. Kalian tahu apa itu benda cair? Baiklah, benda cair itu memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Benda cair ini biasanya, mengikuti wadahnya. Contoh seperti air di dalam baskom, maka benda cair ini akan mengikuti baskom. Sifat lain benda cair ialah kemampuan mengalir. Sifat benda cair ialah kemampuannya mengalir. Semua benda cair dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat
yang rendah. Nah, ciri-ciri benda cair yang pertama, bentuknya dapat merubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Yang keempat, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Apa itu contoh dari benda cair? Siapa yang dapat menyebutkan contoh dari benda cair? Air. Benar. Apalagi? Apalagi contoh dari benda cair? Ada yang tahu? Contoh dari benda cair seperti minuman jus. Jika seperti kalian di sekolah, jika minum minuman jus yang seperti jus, nah itu berarti contoh dari benda cair. Baiklah, kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu benda gas. Benda gas tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Benda gas hanya dapat dirasakan dan dicium baunya. Ciri-ciri benda gas ada yang tahu? Nah, yang pertama dapat mengisi ruang, yang kedua berubah bentuk, yang ketiga menangkap ke segala arah, yang keempat bergerak ke segala arah, yang kelima volumenya berubah-ubah karena gas dapat memulai, yaitu mengandung zat MH. Contohnya apa? Siapa yang tahu contoh dari benda gas ini? Ada yang tahu? Nah, contoh dari benda gas ini yang pertama, udara yang kita tiup. Kita minum oksigen, nah itu termasuk dari contoh gas oksigen. Yang kedua, gas yang digunakan untuk memasak, seperti gas yang digunakan ibu kita untuk memasak. Nah itu termasuk juga contoh dari benda gas. Yang ketiga, gas yang terdapat dalam balon. Makanya gas yang karena balon itu mengandung gas, makanya dia dapat terbang dan mengambang. Mengerti? Baiklah, yang keempat, perubahan wujud benda. Benda padat dan cair dan gas dapat berubah wujud menjadi satu sama lain. Nah, benda berwujud cair dapat berubah menjadi gas ataupun padat. Ini disebut sebagai perubahan wujud benda. Baiklah, dengarkan ya. Perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama, mencair. Apa itu mencair? Ada yang tahu? Mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti benar. Contohnya seperti es batu. Dia jika dibiarkan di udara maka dia akan mencair. Yang semula bentuknya padat dan dia menjadi cair. Baiklah, yang kedua, membeku. Perubahan benda cair menjadi padat. Membeku itu perubahan benda cair menjadi padat. Contohnya air yang berubah menjadi beku. Tapi contohnya sama seperti es batu, tapi dari air kan es batu jika diisi ke dalam plastik atau apa yang pas mau bikin es batu, nah diisi air, maka air itu kan bersifat cair. Nah jika dia sudah keras maka menjadi padat. Nah itu disebut dengan membeku. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa berubahnya zat cair menjadi gas. Menguap, perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Nah, contohnya seperti jika kita sedang memasak air, maka dia akan menimbulkan uap jika sampai pada suhu 40 derajat, maka dia akan menimbulkan uap. Nah, itu yang disebut dengan menguap. Yang keempat apa? Mengembun. Tahu kalian apa itu mengembun? Nah, mengembun ialah perubahan wujud gas menjadi cair. Mengembun itu wujud gas menjadi cair. Contohnya apa? Kalian pernah nggak pagi-pagi keluar rumah? Pernah nggak? Nah, jika dilihat kalau pagi-pagi keluar rumah tuh pasti di daun-daun itu ada seperti embun-embun kayak berair gitu, tapi itu bukan air, kayak embun gitu. Nah, itu termasuk contoh dari mengembun. Pahaman Anda? Nah, yang kelima, menyublim. Menyublim adalah benda padat menjadi gas. Ada yang tahu contohnya? Menyublim benda padat yang menjadi gas. Nah, contohnya itu kapur barus. Kapur barus jika ada semut di dekat-dekat dinding rumah dan jika digosokkan itu pertamanya kan dia padat. Nah, setelah dia digosok-gosokkan itu akan menjadi seperti gas. Nah, maka itu yang dinamakan dengan menyublim.
Yang keenam, mengkristal. Benda gas menjadi benda padat. Mengkristal itu benda gas yang menjadi benda padat. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya apa? Contohnya perubahan uap air menjadi salju. Di tempat kita ini tidak ada salju ya. Baiklah, Ibu rasa kalian mengerti dengan benda-benda dan sifatnya. Nah, Ibu ingin kalian menemukan salah satu contoh di sekitar kita ini dari ketiga contoh benda tersebut. Mulai dari Sylvie. Benda apa yang di sekitar kita ini yang termasuk dari materi kita? Benda kayu. Contohnya? Kayu. Benar? Amirul? Kayu. Sama ya? Baiklah, mungkin Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi pertemuan kita kali ini. Baiklah, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, terima kasih. Cukup pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.